Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Satmi Umrah, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Adapun kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya refleksi kritis, mata kuliah, praktik profesional bidan, dan dosen pengampu Arifa Usman, SST MKes. Yang pertama, yaitu proses berpikir kritis dalam kebidanan. Cara berpikir kritis. Dalam usaha menjadi seorang pemikir kritis, perlu kesadaran dan keterampilan untuk memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir kritis yang baik sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir tersusun dengan pola yang baik. Langkah dalam berpikir kritis, yaitu mengenali masalah, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, mengevaluasi data, menggunakan bahasa yang tepat dan jelas, mencermati hubungan logis antara masalah dan jawaban, menemukan cara yang kreatif, menarik kesimpulan. Langkah berpikir kritis menurut Needler. Yang pertama yaitu mengenali masalah, yang kedua menilai informasi yang relevan, yang ketiga pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang tidak berpikir kritis, menurut Disna. Yang pertama, dalam suatu argumen terlalu mengeneralisasi posisi atau keadaan, menyangka bahwa setiap orang memiliki keberpihakan di bawah sadar, mengadopsi pendapat yang ego-sensitif, mengingat kembali keyakinan yang lama, tetapi sekarang ditolak, kecenderungan untuk berpikir kelompok. Langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Prinsip utama dalam menetapkan suatu masalah adalah mengetahui fakta, kemudian memisahkan fakta tersebut, dan melakukan interpretasi data menjadi fakta objektif dan menentukan luasnya masalah tersebut. Teori belajar dikelompokkan menjadi 8 tipe. Yang pertama yaitu belajar isyarat, yang kedua belajar stimulasi respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar konsep, yang ketujuh belajar aturan, yang kedelapan pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengetahui hakikat dari masalah dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengelola data dan fakta. Yang keempat, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif yang dipilih. Yang keenam, memutuskan tindakan yang diambil. Yang ketujuh, evaluasi. Prosedur dalam memecahkan masalah menurut Trebori dalam Rahayu tahun 2008. Menemukan adanya masalah, mengidentifikasi dan menemukan penyebab utama dari suatu masalah, menghasilkan beberapa alternatif solusi, menentukan alternatif solusi, mengembangkan suatu rencana tindakan, dan yang terakhir yaitu penerapan. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, mengetahui hakikat dari masalah. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang ketiga, mengelola data dan fakta. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif pemecah masalah. Yang kelima, memilih cara pemecah. Yang keenam, memutuskan tindakan yang diambil. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi. Proses pengambilan keputusan berpikir kritis dalam kebidanan. Pengambilan keputusan perlu dilakukan oleh bidan dalam melaksanakan manajemen kebidanan, terutama bidan manajer pada setiap tingkatan bagian di institusi pelayanan. Banyak waktu yang dihabiskan oleh seorang manajer untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara kritis. Langkah kritis dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, mengumpulkan data secara cermat. Yang ketiga, membuat banyak alternatif.
Yang keempat, berpikir logis. Yang kelima, memilih dan bertindak secara efektif. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang berpikir kritis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.